Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Ledi Ledianto dan teman saya Basyuni Kriswandana. Kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan teori manajemen dan organisasi. Pada presentasi kali ini, ada beberapa materi yang akan dibahas. Di antaranya manajemen, yaitu tentang sejarah perkembangan manajemen. Lalu tentang definisi manajemen atau pengertian manajemen. Kemudian mengenai teori manajemen. Secara umum, teori atau aliran manajemen itu terbagi atas 3, yaitu teori manajemen klasik, teori manajemen hubungan manusiawi, dan teori manajemen modern. Kemudian mengenai perkembangan manajemen di masa yang akan datang. Dan yang terakhir akan dibahas mengenai organisasi, yaitu tentang definisi organisasi serta teori-teori organisasi. Sejarah perkembangan manajemen. Pada gambar berikut dapat dijelaskan mengenai sejarah perkembangan manajemen dari masa lalu hingga sekarang saat ini. Perkembangan manajemen pada masa lalu itu memiliki hambatan di antaranya karena keterampilan yang masih terbatas. Kemudian karena keahlian yang sederhana. Karena keterbatasan ini dan juga keahlian yang sederhana, sehingga perkembangan manajemen tidak berkembang dengan baik. Namun dengan berkembangnya masyarakat dan juga tujuan hidup yang ingin dicapai, manajemen saat ini berkembang dengan berbasis ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Pengertian manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen berasal dari kata manajemen, berasal dari bahasa Prancis kuno, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Banyak para tokoh yang sudah mendefinisikan apa itu manajemen. Namun secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, organisasi dan manajemen itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena sebuah organisasi tanpa adanya manajemen, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan tujuannya tidak akan dapat dicapai. Teori manajemen. Secara umum, teori atau aliran manajemen itu terbagi atas 3. Yang pertama, aliran atau teori manajemen klasik, yang terbagi menjadi manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, aliran atau teori manajemen hubungan manusiawi, atau biasa disebut sebagai aliran neoklasik. Dan yang ketiga, aliran atau teori manajemen modern, terbagi atas perilaku organisasi dan aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif sendiri itu terbagi atas pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi. Masuk pada teori manajemen yang pertama, yaitu teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik secara umum adalah suatu pendekatan dengan menekankan
pentingnya unsur manusia atau tenaga kerja dalam produksi. Teori manajemen klasik menyatakan bahwa melalui perbaikan kondisi tenaga kerja dan juga meningkatkan efisiensi, maka akan meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan keuntungan. Jadi, pada teori manajemen klasik ini, teori ini menekankan pentingnya unsur tenaga kerja atau manusia dalam suatu produksi. Dengan mementingkan unsur manusia atau tenaga kerja tersebut, kemudian dilakukan perbaikan pada tenaga kerja tersebut dan meningkatkan efisiensi, maka hal tersebut akan meningkatkan atau menaikkan produktivitas dan meningkatkan keuntungan. Teori manajemen klasik terbagi atas dua. Yang pertama, manajemen ilmiah, dan yang kedua adalah teori organisasi klasik. Adapun tokoh pada manajemen ilmiah, diantaranya adalah F. W. Taylor, Frank and Lillian Gilbert, serta Henry Gantt. Kami hanya menyertakan 3 tokoh tersebut, namun masih banyak terdapat tokoh lainnya. Teori manajemen ilmiah yaitu adalah menerangkan secara ilmiah metode terbaik apa untuk melaksanakan tugas apapun, dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Hal ini tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, teori organisasi klasik. Tokohnya adalah Henry Fayol, James Lemoine, serta Mary Parker. Teori organisasi klasik ini menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi yang kompleks. Contohnya seperti pabrik. Aliran manajemen ilmiah. Pada aliran manajemen ilmiah, terdapat beberapa variabel yang diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. Yang ketiga, tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. Yang terakhir, kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Jadi variabel ini adalah variabel yang diperhatikan dalam aliran manajemen ilmiah. Frederick W. Taylor, 1856-1915. Frederick W. Taylor dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Mengapa? Karena Frederick W. Taylor merupakan tokoh pertama atau pelopor dalam mengembangkan teori manajemen ilmiah. Jadi wajar saja jika dia dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Ada 4 prinsip dasar manajemen ilmiah yang dikemukakannya. Yang pertama, menerapkan metode ilmu pengetahuan di setiap kegiatan. Jadi contohnya pada kegiatan produksi. Itu harus diterapkan metode ilmu pengetahuan pada setiap kegiatan produksi, agar kegiatan yang dilakukan itu berjalan dengan baik dan benar, dan tidak sia-sia. Yang kedua, seleksi ilmiah karyawan. Jadi, karyawan yang diseleksi itu haruslah menggunakan metode ilmiah, tidak asal-asalan, sehingga karyawan yang direkrut atau yang akan diterima nantinya itu sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, setiap petugas harus menerapkan hasil ilmu pengetahuan di pekerjaannya. Yang keempat, kerjasama yang baik antara pemimpin dan pekerja.
Tentu, tanpa adanya kerjasama yang baik antara pemimpin dan pekerja, maka suatu organisasi atau suatu perusahaan tidak akan maju dan tidak akan berjalan dengan semestinya. Tokoh selanjutnya adalah Frank dan Lillian Gilbert, 1868-1924, yang berpendapat atau teori yang mereka kemukakan yaitu menekankan pada dengan adanya pendekatan kepada efisiensi serta aspek manusia dalam kerja seperti seleksi, penempatan, dan pelatihan tenaga kerja. Hal tersebut bertujuan untuk membantu para tenaga kerja meraih potensinya sebagai makhluk hidup. Frank dan Lillian Gilbert ini merupakan sepasang suami istri. Teori organisasi klasik. Tokohnya adalah Henry Fayol, 1841-1925. Teori ini muncul dari adanya kebutuhan pengelolaan organisasi yang kompleks seperti pabrik contohnya. Dalam prakteknya mengelola suatu organisasi, haruslah terdapat pola yang dikenali, dipelajari, dan dianalisis. Dalam bukunya, Fayol merinci ada 5 unsur, yakni 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pemberian perintah, 4. Pengkoordinasian, 5. Pengawasan. Aliran hubungan manusiawi. Kemunculan aliran ini itu disebabkan karena adanya ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan aliran klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Seperti yang disebutkan tadi, pada aliran klasik itu menekankan pada unsur manusia atau tenaga kerjanya. Dengan meningkatkan efisiensi, maka akan meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidaklah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga muncullah aliran hubungan manusiawi. Banyak para manajer mengalami kesulitan karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola yang biasa atau perilaku yang rasional. Sehingga pola perilaku ini menjadi titik yang perlu diperhatikan pada teori aliran hubungan manusiawi. Adapun tokoh dari aliran hubungan manusiawi, diantaranya Hugo Münsterberg, 1883-1916. Lalu Elton Mayo, 1880-1949. Aliran manajemen modern. Aliran ini berkembang melalui 2 jalur yang berbeda. Jalur yang pertama itu merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal dengan perilaku organisasi. Sedangkan jalur yang kedua itu dibangun atas dasar aliran manajemen ilmiah yang dikenal sebagai aliran kuantitatif. Perilaku organisasi. Perkembangan aliran perilaku organisasi ditandai dengan adanya pandangan serta pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Adapun tokoh aliran perilaku organisasi diantaranya adalah Abraham Maslow serta Douglas McGregor. Namun masih banyak tokoh lainnya. Perilaku organisasi itu memiliki prinsip dasar. Di antaranya, yang pertama adalah produksi, yang kedua pengembangan strategi produk, yang ketiga perencanaan program pengembangan sumber daya manusia, dan sebagainya.
Aliran kuantitatif. Aliran ini ditandai dengan perkembangan tim-tim riset dalam pemecahan masalah industri. Nah, teknik riset menjadi semakin penting. Mengapa? Hal ini sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Jadi, jika pada suatu industri, contohnya pabrik, terjadi atau terdapat sebuah masalah, dilakukan sebuah riset yang dibentuk tim-tim untuk melakukan riset tersebut. Nah, saat melakukan riset, tentu terdapat teknik-teknik riset. Nah, teknik ini sebagai dasar untuk pembuatan keputusan. Hal apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, prosedur riset tersebut kemudian diformalisasikan dan akhirnya disebut aliran kuantitatif. Jadi, aliran kuantitatif itu berasal atau lahir dari teknik-teknik riset serta prosedur riset yang diformalisasikan. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem bermaksud untuk memandang organisasi itu sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling ketergantungan. Kemudian pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi itu sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang luas. Jadi pendekatan sistem itu memberi pandangan bagi manajer bahwasanya organisasi itu selain sebagai suatu keseluruhan juga sebagai bagian dari lingkungan. Perspektif sistem dalam manajemen. Perspektif sistem dalam manajemen terbagi atau menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian input, kemudian proses transformasi, lalu bagian output. Ketiga bagian ini memiliki umpan balik. Bagian input atau input dari lingkungan itu dapat berupa bahan baku, SDM atau sumber daya manusia, dapat juga berupa uang, dan dapat juga berupa informasi. Nah, input dari lingkungan ini akan mengalami proses transformasi yang menjadi sebuah sistem operasi, sistem administrasi, sistem kontrol. Nah, setelah mengalami proses transformasi, maka akan ada output bagi lingkungan, yaitu berupa barang atau jasa, serta untung atau rugi. Pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi adalah pendekatan dalam pelaksanaan manajemen harus disesuaikan dengan keadaan dan lingkungannya. Pendekatan kontingensi juga dinamakan sebagai pendekatan menurut keadaan. Pendekatan ini digunakan untuk menjembatani celah antara teori dan praktek senyatanya. Jadi, pendekatan ini itu untuk menghubungkan antara teori dan praktek senyatanya. Jadi bila ada teori, maka pendekatan ini menjadi jembatan atau penghubung dengan prakteknya. Pendekatan kontingensi ini adalah gabungan dari pendekatan klasik dan juga aliran hubungan manusiawi. Jadi pendekatan kontingensi terdiri dari dua yaitu pendekatan klasik serta pendekatan hubungan manusiawi. Perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Ada 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen di masa yang mendatang. Yaitu yang pertama, dominan. Maksud dominan di sini itu adalah
Salah satu aliran utama dapat muncul sebagai yang paling berguna. Tiga aliran utama yaitu aliran klasik, kemudian neoklasik atau hubungan manusiawi, kemudian aliran atau teori modern. Jadi maksud dari dominan itu adalah salah satu ketiga aliran tersebut dapat muncul sebagai aliran yang paling berguna. Yang kedua, divergensi. Maksudnya adalah setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. Jadi ketiga aliran utama tersebut itu berkembang sesuai jalurnya masing-masing. Yang ketiga, konvergensi. Maksudnya adalah ketiga aliran tersebut dapat menjadi sepaham. Jadi yang awalnya bertentangan pada perkembangan teori yang akan datang bisa menjadi sepaham. Yang keempat, sintesa atau berintegrasi. Maksudnya, masing-masing aliran berinteraksi. Yang terakhir, proliferation. Perkembangan teori manajemen di masa yang akan datang itu kemungkinan akan bertambah aliran lagi di luar tiga aliran utama tersebut. Masuk pada organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang sama. Suatu organisasi memiliki unsur-unsur. Di antaranya adanya dua orang atau lebih. Jadi suatu organisasi itu terdiri dari dua orang atau lebih. Jadi kalau misalnya satu orang itu tidak bisa disebut dengan organisasi. Kemudian adanya maksud untuk kerjasama. Sekumpulan orang, dua orang atau lebih, itu bermaksud untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Maka itu bisa disebut organisasi. Kemudian adanya pengaturan hubungan. Lalu adanya tujuan yang hendak dicapai. Jadi suatu organisasi itu haruslah memiliki tujuan yang hendak dicapai organisasi tersebut. Selain unsur-unsur, organisasi juga memiliki ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, mempunyai tujuan dan sasaran. Yang kedua, mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati. Sebuah organisasi tanpa adanya tata tertib atau peraturan, maka organisasi tersebut akan berantakan atau tidak dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, adanya kerjasama dari sekelompok orang. Kerjasama tentu sangatlah penting. Tanpa adanya kerjasama, maka organisasi atau kelompok pasti akan hancur atau tidak akan berjalan dengan baik. Yang terakhir, mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Jadi pada suatu organisasi atau kelompok, tentu ada pembagian tugas atau koordinasi dan juga wewenang. Jadi ada seorang pemimpin, seorang bawahan atau pekerja, dan sebagainya. Jadi seorang pemimpin, misalnya seorang pemimpin itu memberikan wewenang kepada seorang manajer, dan manajer memberikan wewenang kepada para pekerjanya. Teori organisasi. Teori organisasi adalah suatu kajian ilmu yang mempelajari tentang organisasi. Di antaranya adalah bagaimana fungsi organisasi dan bagaimana cara organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Teori organisasi terbagi tiga. Yang pertama, teori klasik.
terbagi atas teori birokrasi, teori administrasi, dan juga teori manajemen ilmiah. Yang kedua, teori neoklasik. Dan yang ketiga, teori organisasi modern. Teori yang pertama, yaitu adalah teori organisasi klasik. Teori ini menekankan pada rasionalitas, struktur, dan berbagai spesialisasi. Teori organisasi klasik memandang pekerja itu sebagai manusia ekonomi yang bekerja semata-mata karena rangsangan ekonomi. Jadi pada teori ini memandang para pekerja itu sebagai manusia ekonomi. Jadi manusia yang bekerja hanya semata-mata karena faktor ekonomi. Pada teori organisasi klasik terbagi atas 3. Yang pertama, teori birokrasi. Dikemukakan oleh Max Weber dalam bukunya The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Yang kedua, teori administrasi. Teori ini dikembangkan atas dasar sumbangan Henry Fayol dan Linda Urwick dari Eropa, serta Money dan Rayleigh dari Amerika. Yang ketiga, manajemen ilmiah. Dikembangkan mulai tahun 1900 oleh Frederick Winslow Taylor. Teori organisasi neoklasik. Pada teori organisasi neoklasik memandang bahwa organisasi itu sebagai pengelompokan orang-orang dengan tujuan umum. Asumsi yang digunakan itu mencakup aspek-aspek psikologis dan sosial dari para pekerja. Teori organisasi modern. Teori organisasi modern merupakan teori yang mendekati masalah sebagai suatu sistem keseluruhan, memperhatikan berbagai variabel dan memahami adanya proses yang dinamis. Adapun karakteristik teori modern diantaranya adalah mempertimbangkan semua elemen organisasi, memandang organisasi itu sebagai suatu sistem, lalu penyesuaian diri agar organisasi itu dapat bertahan lama dalam hidupnya, serta harus disesuaikan dengan perubahan lingkungannya. Karakteristik selanjutnya yaitu organisasi dan lingkungannya harus dilihat sebagai suatu yang saling ketergantungan. Terdapat perbedaan antara teori modern dan teori klasik. Perbedaan antara teori modern dan teori klasik diantaranya yang pertama adalah teori klasik memusatkan pandangan pada analisa dan deskripsi organisasi, sedangkan teori modern menekankan pada perpaduan dan perancangan sehingga terlihat lebih menyeluruh. Perbedaan yang kedua, teori klasik membicarakan konsep koordinasi, skalar, dan vertikal, sedangkan pada teori modern itu lebih dinamis, sangat kompleks, multi-level, multidimensi, dan banyak variabel yang dipertimbangkan. Jadi pada teori modern itu jauh lebih kompleks dan lebih rumit dibandingkan pada teori klasik. Kesimpulan. Teori manajemen terbagi menjadi 3 aliran atau 3 teori. Yang pertama, aliran atau teori manajemen klasik. Pada teori ini
terbagi menjadi dua, yaitu manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, teori atau aliran manajemen hubungan manusiawi yang biasa disebut sebagai aliran neoklasik. Dan yang ketiga, aliran atau teori manajemen modern. Terbagi atas dua, yaitu perilaku organisasi dan juga aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif terbagi atas pendekatan sistem dan juga pendekatan kontingensi. Teori organisasi terbagi menjadi tiga teori, sama seperti teori manajemen. Teori organisasi juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, teori klasik, terbagi atas teori birokrasi, teori administrasi, serta teori manajemen ilmiah. Yang kedua, teori neoklasik. Dan yang ketiga, teori organisasi modern. Adapun referensi yang kami gunakan adalah buku dari T. Handoko pada tahun 2012 dengan judul Manajemen. Kemudian buku dari Bohhi M.A. dan Saputro I.H. dengan judul Pengantar Manajemen Umum. Dan yang ketiga, buku P. Priyono dengan judul Pengantar Manajemen. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.